wahlal kubur, keselamatan bagi kalian. Dan insya Allah nanti juga kami akan menyusul lahikun. Gitu kan. Ujung hadis itu doanya begitu. Kemudian mereka menjawab. Nah ada yang berpendapat nih kalau nggak belajar alam ruh begitu juga. Ada yang berpendapat, ya mereka dengar aja nggak bisa jawab. Satu, Ibnu Qayyim bilang apa coba? Kan ada orang baru dapat ruh itu nggak bisa dengar, nggak bisa ngapa-ngapain. Dianggap udah kayak orang mati, matilah gitu kan. Kalau ruh itu nggak bisa dengar, orang mati nggak bisa dengar orang hidup. Emangnya Nabi itu bodoh apa? Disuruh kita ngucapin salam. Jadi kalau nggak bisa dengar ngapain ngucapin salam? Begitu bahasa beliau. Kalau mereka nggak bisa dengar, ngapain ngucapin salam di kuburan? Emang kita orang bodoh? Emang Nabi bodoh ngucapin salam ke batu? Bapak masuk rumah, Assalamualaikum batu. Kan goblok itu apa namanya? Disuruh Nabi, Assalamualaikum batu. Kita ngucapin salam ke batu. Batu nggak bisa dengar. Kan gitu kan? Kalau Bapak yakin nggak bisa dengar, ngapain Bapak ucapin salam? Kan nggak mungkin. Nah, begitulah bahasa Ibnu Qayyimnya. Jadi seperti agak jengkel karena ada pendapat yang sakut itu mengatakan nggak bisa dengar, nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal orang kafir saja zaman Nabi itu bisa dengar kan hadis Sahih Bukhari. Habis perang Badar bebatian itu kafir-kafir itu apa kata Nabi? Abu Jahal, Abu ini, Abu ini, mau banyak kalau gitu. Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijadikan Allah? Nah, ini perang Badar ini kan belum hijrah ya. Lalu dekatin Umar, Rasulullah, ya Rasul, apa mereka bisa dengar? Mereka lebih mendengar dari kalian, tapi dia nggak bisa jawab. Lebih mendengar dia daripada kalian, tapi mereka nggak bisa jawab. Nah, kelemahan dulu orang kafir, mereka terpenjara, bisa diizinkan Allah mendengar, tapi nggak bisa jawab, nggak bisa balas, nggak bisa ngapa-ngapain. Beda dengan ruh Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu kita sholawat dengan serindu, ada hadisnya dia sebut, Allah kembalikan ruh Nabi dan langsung Nabi jawab sholawat itu. Ada yang menyebut pendapat Quraisyhab alam ruh itu seperti ruang kaca. Bapak Ibu coba lihat ruang kaca, pernah masuk ruang kaca kan? Rumah makan atau apa, hotel atau apalah. Kalau ruang kaca kita lihat sana, yang sana kelihatan nggak? Nah, itulah alam ruh itu. Kayak ruang kaca gitu dia alam ruh. Kelihatan semua. Ya, tergantung hijab yang Allah bukakan. Nah, itu pendapat Quraisyhab, dikutip salah satu. Tapi sebelumnya di buku apa dia ngomong itu. Nah, jadi ya, kita disunahkan mengucapkan itu karena mereka bisa mendengar. Ya bahasanya salam itu kan doa juga kan. Keselamatan, harapan doa. Dan kita mendoakan mereka, mereka juga doakan kita. Maka saya punya keyakinan berdasarkan hadis-hadis dan ilmu memang alam ruh, ilmu tarekat, orang meninggal itu bisa doain kita. Apa masalah? Wong ruh nggak mati kok. Nah, saya nggak setuju dengan pendapat mengatakan ruh itu pasif. Tidak ada dalil yang mengatakan ruh pasif itu ruh al kafir, nggak bisa ngapa-ngapain, namanya itu penjara, neraka lah itu kan. Kalau surga itu bebas. Nah, makanya nanti hadis-hadis itu dikumpul-kumpul lama, ada yang bebas keliling terbang-terbang di surga, ada yang bebas keluar masuk surga, ada yang syuhada nanti di daun hijau di apa namanya burung, di paruh burung di taman surga keliling-keliling. Nah, salah satu surga itu salah satunya kebebasan itu, kenikmatan itu diberikan Allah. Oh, orang udah mati itu ada lagi pendapat. Orang meninggal itu mereka sudah apa namanya sibuk mendapat rezeki inda rabbihim yurzaqun wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat. Jangan kamu kira orang mati syahid itu mati, mereka itu hidup. Bal ahyaun, tetapi mereka hidup inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Tuhan mereka mendapat rezeki. Di sisi Allah mereka mendapat rezeki. Jadi mereka itu sibuk menikmati nikmat Allah di sisi Allah, katanya pula begitu kan. Saya tanya, di sisi Allah itu di mana?
Di mana di sisi Allah tuh? Di mana sisi Allah? Ya di sisi Allah itu di mana? Dia ngarang dia itu di sisi Allah nggak ngerti dia. Kan ngarang gitu Pak namanya kan. Nah, harus ada ilmunya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat lehermu. Di sisi Allah enggak itu? Kami lebih dekat dari urat lehermu. Di sisi Allah enggak itu? Dekat sama Allah itu. Nah, ya. Jadi sisi Allah di sini di balik ruang kosong ini semua. Makanya ada ilmu ruang kosong namanya. Ilmu ruang kosong itu ilmu jad, hampir jad. Ya Rasulullah, di mana Allah? Aina Allah qabla khalaqi kulli syai'? Nah, ini sahabat nanyanya dalam-dalam, ada juga sahabat yang dalam nanya. Ya Rasulullah, sebelum Allah ciptakan langit bumi seisinya ini, di manalah dia? Di mana dia berada? Fi amak? Ma fawqahu hawa wa ma tahtahu hawa. Di ruang kosong, kekosongan murni. Gak ada, di atas bawahnya gak ada awan, gak ada udara. Jadi kosong murni. Maka Pak, seluruh yang berjasad, berfisik ini nanti, ya, ini hancur kembali ke ruang kosong. Jadi debu. Ketika hancur jadi debu, kembali kemana? Kembalinya kemana? Ini Bapak bakar itu, kayu-kayu itu. Hancur. Kembali kemana dia? Hancur. Kembalinya kemana? Ke ruang kosong. Ketika kita meninggal, ruh keluar, terputus. Kembali kemana? Ke ruang kosong di balik ini. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Berasal dari Allah kembali ke Allah. Jadi mana sisi Allah itu? Di balik ruang kosong ini kita pun berada di sisi Allah. Alam ruh semuanya kan di balik ruang kosong ini. Berdimensi-dimensi. Ini yang disebut dulu. Dimensi kan. Maka kalau nggak belajar ilmu tarekat, ilmu ruh, cara mendalam, nggak bisa jelasin begini. Gagal dia memahaminya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalinya kalau sisi Allah sibuk. Di mana? Sisi Allah itu mana coba? Surga neraka itu di mana? Ini di balik ruang kosong ini surga neraka itu. Di antara siang dan malam di balik ruang kosong, di balik alam ini. Di mana-mana, di mana lagi kalau nggak di sini? Alam ruh itu mana? Maka saya sering kalau masih pusing dari dasar. Gampang sebenarnya kan. Bapak Ibu kan yakin kita ini punya ruh, benar? Yang menggerakkan tangan saya ini kan ruh saya. Berarti ruh kan ada di sini kan? Saya tanya, ruh itu tempatnya di alam ruh atau di alam nyata? Di alam nyata. Loh, kalau nggak kelihatan, mana ada ruh yang tempatnya di alam nyata? Ya ruh dimensinya alam ruh. Cuman alam ruh nyambung ke alam nyata, Bapak paham? Itu yang disebut alat sambungnya nafas. Ada alat sambungnya dibuat Tuhan. Itu yang Allah, manusia nggak bisa membuatnya, bukannya alat nyambungnya ini Pak. Nggak dikasih tahu Allah rahasianya. Jadi alam ruh itu mana? Ini di balik ruang kosong ini. Ini kan kelihatan ya. Yang gerak ke ruh saya. Ya ruh saya di alam kosong yang meliputi diri saya ini dia. Bisa keluar, bisa masuk dia. Tapi tersambung. Ibarat boneka gitu, pakai benang dari sini, main wayang tuh. Ini di sininya orangnya kan. Ini segera dia. Iya kan? Padahal orangnya itu di luar wayangnya. Ruh kita ini bisa keluar masuk. Ini sangkar saja ini Bapak Ibu. Nah. Semua mursyid kita yang tinggi ilmunya dia ini sangkar aja ini. Ruh itu bisa keluar masuk. Maka nanti ketika fana dia jatuh. Ruhnya jalan. Jadi nggak udah kenal alam ya nggak takut dengan kematian. Nggak takutin orang pindah alam aja kok. Udah biasa mati. Dari saya tidur udah paham. Ya biasa namanya udah biasa. Udah sering ngalami mati, ngalami tidur, ngalami mimpi. Itu kan hampir sama dengan kematian.
Cuma yang kita takut mati itu bukan takut alam ruhnya. Takut mati itu karena kasihan, mungkin anak-anak kita masih perlu orang tua. Itu saja sebenarnya tanggung jawab. Ya. Nabi Muhammad pernah ditawari kan sebelum wafat, ya Rasul, kamu mau hidup selamanya, diberikan kekayaan seperti Nabi Sulaiman, hidup selamanya, panjang umur, atau mau pulang ke Allah? Beri tawaran, kata Rasul, aku mau pulang aja, jumpa sama Allah. Maka Nabi SAW wafat. Dalam riwayat begitu. Beliau diberi tawaran sebelum wafat. Nah, jadi melihat Allah itu, kalau bahasa Pak Syabul Qandal dalam kitab Sir Asar ini, melihat Allah itu adalah pakai ruh diri sebenar diri, namanya ruh kursi, tipul ma'ani. Dengan mata ruh kursi itulah baru kita menyaksikan Allah itu nyata. Di dunia kita bisa melihat nur jatnya, kebuka dia mata roh itu, kelihatanlah nur jatnya. Nur jat itu bahagian dari sifatnya, nyata dalam pandangan mata hati kita, mata roh kita. Maka ketinggian ilmu-ilmu para nabi, para wali itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya sulit kita menggapainya, tapi kita bisa mengetahui ilmunya. Logika sederhana, apakah ruh bisa melihat ruh? Hah? Bisa. Makanya Bapak Ibu kalau mau melihat alam ruh harus pakai mata ruh. Cuma kita kan belum kenal macam mana melihat pakai mata ruh. Ada caranya. Ini kita pakai logika saja dulu. Apakah saya bisa melihat Bapak? Bapak Ibu bisa lihat saya? Saya bisa lihat? Kenapa? Karena Ibu di alam nyata, saya bisa melihat karena ada indera alam nyata saya. Benar? Indera alam nyata. Saya bisa lihat, Ibu bisa lihat saya, Bapak bisa lihat. Tapi apakah saya bisa melihat ruh Ibu pakai mata kepala fisik? Enggak bisa. Karena ruh hanya bisa dilihat oleh sebangsanya. Apa itu ruh? Ya kenalilah ruh kita, kenalilah mata ruh kita, mana dia? Wah. Logikanya kan sederhana. Diri kita. Kalau diri kita pun gak kita kenali, macam mana kita mau kenal sama Allah? Diri saja gak kenal. Kan bahasa gitu. Makanya jangan takut belajar ilmu ruh. Saya kadang kesalnya gitu. Udah dokter belajar ilmu ruh juga masih takut-takut. Kapan naik kajinya? Ya gak naik lah ilmunya, gak nambah-nambah. Kalau orang awam masih takut-takut masih mending lah. Kadang-kadang udah dokter juga masih takut ngaji ilmu ruh, masih dibatas-batasin. Dah usah pelajarin aja. Ilmu Allah tuh maha luas, maha banyak, maha tinggi, gak ada habisnya. Laukanal bahro limana, kalau bahasa saya gini, laukanal bahro midadan li kalimati, sekiranya seluruh laut itu jadi tinta untuk menulis firman Allah, ayat Allah, ilmu Allah, cukup nggak? Habis. Pertanyaan saya nih, mohon maaf nih agak tinggi logikanya. Quran ini menulis Quran ini berapa gelas tinta baru bisa selesai? Kalau Quran yang ada saja 6.666 ayat inilah. 6.400 atau berapa ya? Menulis Quran ini berapa? Satu gelas tinta ini cukup? Tinta satu gelas ini cukup? Kalau Quran ini? Cukup, kurang? 2 gelas? Nah, buat saja 2 gelas, 3 gelas. Cukup ya? Ya kan? Nulisnya kan? Coba dicetak. Paling berapa tinta habis? Saya kira segini pun cukup ya kalau nyetaknya. Di print. Nah, sementara Allah bilang, ilmunya itu lautan jadi tintanya nggak habis-habis. Loh kenapa kita batasi ilmu Allah cuma Quran ini? Sedangkan Quran ini mengatakan nggak bisa habis ilmunya. Ini hanya pokok-pokoknya saja. Di balik Quran ini dua lagi Allah Ta'ala. Ini hanya tunjukkan pokok global, paham? Pakem-pakem utamanya ada di sini. Maka Quran ini ada makna zahir, ada makna batin. Kalau alam itu 4 dimensi, Quran ini berlaku untuk seluruh dimensi. Dimensi alam nyata ini maknanya, alam malakut maknanya ini, jabarut maknanya ini, lahut maknanya ini.
Maka jangan batasi ilmu Tuhan. Orang yang membatasi ilmu Tuhan, ayat Tuhan cuma ini, sebenarnya dia nyalahi Quran ini sendiri. Karena Quran ini cuma selesai ditulis dalam 1 gelas 2 gelas tinta kan kalau dicetak. Sementara Allah bilang lautan aja gak cukup. Ditambah 7 lautan lagi juga gak cukup. Gak habis ilmu Tuhan itu. Berarti kan lebih banyak ilmu Allah dari yang di sini kan? Logikanya kan? Nah, jadi kita pakai logika Quran untuk bantah orang yang hanya memadakan ilmu Tuhan di sini. Kadang orang ilmu Tuhan gak ada ayatnya, dia gak paham ayatnya. Gak paham tafsirnya. Dia bilang gak ada ayatnya. Gak ada dalilnya kan? Padahal dia gak paham. Kalau saya kadang melihat begitu. Gak ada dalilnya katanya. Padahal dia sebenarnya gak paham. Mana yang mana dalilnya gak paham. Kadang kan itu yang menyebabkan nanti orang-orang mengatakan apa yang dijelaskan itu tidak ada dalilnya. Padahal sebenarnya ada. Maka ilmu Allah itu kita dalami terus, termasuk ilmu ruh. Ya jangan takut mengkaji diri sendiri. Supaya kenal diri, makin kenal diri, kenal Allah lebih gampang. Ya silakan Bapak. Iya, kita bisa sadar tahu, tapi kita nggak tahu bahwa kita itu sudah benar-benar mati. Karena waktu kita mimpi, tidur mimpi, itu kan kita sudah keluar dari diri kita. Nah, yang keluar itu yang disebut oleh sebagian ulama ruh nafsu, ruh yang mengakal, yang bisa berpikir. Itu keluar. Nah, jadi ketika dia keluar, yang sisa itu ada yang menyebut ruh idopi, ruh induk, makanya masih bernapas. Ada yang menyebut dengan istilahnya nyawa, macam-macam lah istilahnya kan. Walaupun nanti hampir-hampir sama aja tuh. Nah, tapi kita kan begitu keluar, nanti mimpi kita, ruh kita kan pergi. Ketemu si Fulan. Nah, saya semalam mimpi ketemu teman-teman saya. Nah, ini ngobrol sama teman-teman ya. Waktu saya mimpi ngobrol sama teman-teman itu di mana alamnya itu, Bu? Di mana itu? Itu kan alam ruh kan? Di mana itu? Di balik ruang kosong ini semua. Ini kan ruang kosong kan sampai ke ujung sana. Sini semua itu Pak, dimensinya balik ruang kosong ini. Enggak di mana-mana itu. Makanya kalau Bapak Ibu lihat ruang kosong ini enggak terbatas tuh. Ya tembus saja, enggak ada batasnya. Di sini semua itu. Dunia akhirat di sini. Dunia akhirat di sini. Dunia di sini, akhirat di sini. Balik ruang kosong. Dari mana Ustaz tahu? Kalau Allah bukakan hijab kolbu kita. Apa kata Nabi? Ketika Nabi Isra Mi'raj, bukakan hijabnya kan kelihatan surga. Di mana dimensinya? Di balik ruang kosong ini. Ya. Waktu Nabi pertama kali bangkit dari kubur. Begitu Nabi bangkit. Ketika aku dibangkitkan dari kubur, aku melihat Musa bersandar di tiang aras. Loh, tiang aras di mana? Coba aku melihat Nabi Musa bersandar di tiang aras. Nah, aku tidak tahu pasti apakah aku yang dulu bangun atau beliau gitu kan. Tapi beliau yakin beliau lebih dulu. Tapi beliau tiang aras. Loh, kan bingung kita Bu. Nabi Musa bersandar di tiang aras. Begitu dibangkitkan dari kubur. Dibangkitkan dari kubur di mana? Di bumi ini kan? Tahu-tahu sandar tiang aras. Berarti di bumi ini kan? Coba hai Google bagus. Itu hadis-hadis sahih. Ya karena kalau tiang aras ini dinampakkan Allah Bu, kelihatan dia nembus kemana? Sampai ke ujung sana. Kalau dibukakan Allah hijab kolbu kita, kelihatan tiang aras sebesar. Ya. Kenapa orang naik ke langit sana neropong sampai ke berapa ribu kilometer nggak ketemu tiang aras? Karena teropong itu fungsinya melihat alam nyata. Sementara aras itu bukan di alam nyata dimensinya. Dimensinya kan alam jabarut. Kalau alam jabarut ya Bapak mau teropong sampai ke ujung
sana nggak ketemu juga dia. Nggak ketemu juga. Karena dia masih batasnya alam nyata.